kelasnya udah beda, Ucok. Namanya kelasnya udah nabi. Nabi kok orang Musa aja ketemu Tuhan muka dengan muka kok. Nah, sekarang gini, kamu bukan bilang guru kecuali lo ngaku nabi. Aduh. Makanya gue udah bilang di dalam gereja Tuhan itu kelima jawatan ini harus ada. Lo kan guru pengajar Alkitab, oke. Pengajar Alkitab dibanding 5 jawatan itu paling rendah. Yang paling tinggi itu rasul, yang kedua nabi, yang ketiga penginjil, yang keempat gembala. Gembala aja masih lebih tinggi dari lu. Karena kalau nggak diizinin pendeta lo ngajar juga lo nggak bisa ngajar. Misalnya lo masuk rumah orang, dikit lo dari rumah orang lo jadi gelandangan di luar sana. Lo harus cari gereja-gereja atau room-room yang bisa lo ngajarin ajaran lo. Tapi kalau lo nggak diizinin, lo dikunci pintu, lo jadi jual sayur di luar sana. Makanya kalau rasul itu enggak, rasul itu buka gereja, bikin komunitas, powernya lebih gede dari lo. Nabi itu naik turun surga, kelima ini harus ada di dalam gereja. Betul, kita butuh ajar, tapi mengajarnya yang punya link dengan rasul. Luka, kasih tips-tips supaya kita bisa ke surga sebelum waktunya. Ya, pertama dibaptis Islam ya. Kemarin teman gue dokter di Danau Toba, gue baptis. Habis dibaptis, nggak lama 3 hari kemudian dia langsung lihat Tuhan Yesus. Berarti cuma 2 kali masuk surga. Ya iyalah, kan gue udah bilang kalau lo mau penuh ke surga, Yohanes 3:5, barang siapa lahir dari air dan roh, dia akan dipenuhi. Kalau tanda-tanda orang dipenuhi roh, biasanya dia bisa lihat malaikat, bisa dibawa ke surga. Tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Ya, orang teman gue juga banyak kok yang kayak gitu-gituan. Kita dibawa ke surga ketemu malaikat itu udah biasa. Kalau lo kan enggak, karena lo hidup dalam roh perbudakan. Waduh, kalau yang masuk surga cuma Kristen, berarti surganya mubazir dong. Surga kan tidak terbatas, jadi bakalan sedikit. Ya makanya kan surga yang masuk surga itu sedikit. Ya tapi gitu nikmatnya luar biasa, kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya sedikit juga bukan berarti terlalu sedikit, ya setidaknya juga miliaran. Di mana ayatnya itu yang dibilang dari ayat mengatakan hanya Kristen yang masuk surga, ada nggak? Yohanes 3:5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk kerajaan surga. Jadi kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak bisa masuk kerajaan surga. Roh Kudus hanya turun atas nama Yesus, Yohanes 14:26. Kalau nggak pakai nama ini, Roh Kudus akan turun. Mantap nih, mantap. Dari ayat apal, keren. Lah iyalah, Farid naik di bubulung, Jatuh naik di bubulung. Tadi tuduhan-tuduhan nabi palsu Luka itu tidak bisa dibuktikan secara ayat. Gini, oke, jadi ya nggak bisa lah, orang ini masih debat junior kok cuma itu juga. Bentar, Lailuga, bentar. Kan Alkitab berkata, Lailuga kan berbicara hamba tadi. Nah, saya harap Lailuga ngerti dengan apa yang Lailuga ucapkan, hamba. Nah, orang kekristenan bukan lagi hamba. Ya, karena menganggap Yesus itu Bapa. Nah, sebenarnya orang yang menjadi hamba dan budak itu yang menolak Yesus Bapa. Itu loh. Jadi kalau Lailuga tidak percaya Yesus Bapa, Lailuga itu namanya masih budak, anak yatim piatu begitu. Bukan, kalau di dalam hubungan antara anak ya kita semua ini anak. Barang siapa menerima Roh Kudus kita disebut anak-anak. Tapi kalau dalam sistem kerajaan kan Tuhan punya kerajaan. Anak siapa? Ada raja, ada hamba. Iya, anak siapa? Kan kerajaan. Ya, loh. Kalau dalam struktur, kalau dalam organisasinya Tuhan itu berlaku raja dan hamba. Tapi kalau dalam hubungan kita secara manusia ya kita berlaku anak. Lailuga anaknya siapa? Anaknya Bapak. Iya, Bapak, engkau sungguh baik. Ya Bapak di surga lah, bapaknya Yesus. Namanya siapa? YHWH, Yesus, sama itu. Oh, jadi Lailuga percaya Yesus Bapa. Kenapa dari tadi kok koslet? Ya kosletnya hanya karena Lailuga. Yesus itu firman, Udin. Lo susah banget sih diajarin. Memang nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dalam pemanifestasinya di bumi, kita cuma diberikan memakai hanya nama Yesus. Ya, di dalam nama Yesus setan diusir. Tetapi nama Yesus itu sudah mewakili Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nama Yesus itu juga nama anak, nama Yesus itu juga adalah nama dari Bapa. Kan namamu telah diberikan kepada anak. Berarti Wanes dia. Bukan Wanes. Kalau Wanes itu tidak. Kalau Wanes itu Yesus itu bukan firman, Yesus itu Bapa. Bukan. Begini, Wanes ini mengadopsi dua. Gini gua kasih sama lu dulu ya. Wanes ini mengadopsi dua kekuatan. Dia pakai doktrin karismatik, dia juga pakai Lailuga dengar dulu. Jadi makanya kan gue juga begini. Bentar dulu. Orang yang menolak Bapa dan Anak disebut antikristus. Nah, Lailuga tahu tidak definisi antikristus apa? Ya lo jangan ngomong antikristus sama gua ini ada kuasa mengusir setan. Gua udah ratusan kali mengusir setan. Saya tanya dulu. Gua udah ketemu Tuhan. Iya, antikristus itu artinya apa, Lailuga? Kacau lah ini. Kalau antikristus itu nggak ada Roh Kudus di dalam dirinya, nggak ada urapan dia. Makanya yang akhirnya dia ambil alih sama Beelzebul.
Arti dari antikristus itu apa? Antikristus itu Kristus artinya diurapi. Antikristus artinya anti diurapi. Anti Roh Kudus masuk ke dalam dirinya. Makanya ketika gua tanya lo diam dulu. Ketika gua ngomong lo diam, jangan ngomong mulu lo ya. Lo diam dulu. Mulut lu nggak ada bedanya lo sama si Tokana lo. Begini lo, kalau lo punya Roh Kudus itu tandanya ada. Ya, tanda orang penuh Roh Kudus itu biasanya dia bisa berbahasa roh, dia dalam penyembahan. Ini kan selama ini kan tidak pernah lu tunjukin bagaimana lu cara menyembah Tuhan. Lu kan cuma bersembunyi di balik TikTok. Kalau kita orang-orang di Jakarta kita ketemu, makanya Samuel gua ajak, ayo Samuel, kita nyembah Tuhan. Gua bisa ngeliat manusianya kayak gimana. Ini kan lu main sembunyi. Kalau lu memang oneness yang benar, lu datang ke Jakarta, lu kopdar sama orang-orang sini. Biar gua tahu siapa lu. Juga. Kita Lu cuma bersembunyi di balik media kok, orang gila lu. Lu tuh manusia yang nggak tahu siapa lu. Jadi begini loh. Kenapa sih Samuel nggak bisa ngelak gua? Karena gua mainannya mainannya kopdar. Karena Lailuga Kita tidak ketemu. tahu antikristus, saya kasih tahu. Nggak usah lo ngajarin gua lo orang gila. Gak apa-apa, kita berbagi aja Lailuga ya. Nggak usah berbagi. Sekarang gua tanya, ada nggak mujizat yang pernah lo lakukan? Ada nggak mujizat? Mengusir setan, membangkitkan orang mati, mencelitkan mata orang buta, ada nggak di dalam diri lo? Ya, saya bisa menengking roh jahatnya Lailuga dari sini. Ya, banyak kan ngomong lo. Udah, gua tidur aja lah. Tanya Bang Luka. Gua tiap hari ada mujizat kok. Sementara lo baru mau nonton. Bang Luka izin tanya Bang Luka. Gua itu tiap hari jadwal adu mujizat gua ada. Besok gua melawan Guru 9 Padepokan. Besok lagi gua melawan Dukun di Samosir. Gua main terus. Jaraknya juga 1 meter. Nabi Luga Gua dia melawan mau bertanya Tuan ini, dia Santet. mau bertanya Nabi Luga. Bang Luka. Silakan. Bang Luka pernah menerima wahyu gak? Ya pernah. Seringan malah. Sering ya, sering. Itu di luar ruangan apa di dalam rumah itu saat menerima wahyu Bang Luka? Biasanya lagi menyembah. Ketika kita memuji, nyanyi, menyembah tuh dia turun, dia kasih tahu. Ya, pesan-pesan Tuhan. Ya di dalam rumah gitu. Ketika lagi worship, lagi penyembahan, ya lagi berdoa lah. Ya di dalam rumah kan? Kalau lagi berak mungkin nggak dapat wahyu. Enggak. Jarang lah kan biasanya itu. Kadang-kadang lagi jalan kaki, gua setel lagu-lagu rohani, dia biasanya turun dia. Kasih tahu Tuhan ngomong sama gua, "Ini setan nih, ini benar, nih setan nih." Karena Tuhan ngomong gitu. Jadi gua tahu persis ya, ini anak satu ini siapa. Bang Luga kalau ngusir roh jahat kemana Bang Luga? Dalam rumah atau gimana Bang? Kemarin gua adu mujizat sama Ustadz ya, yang datang kerajaan Majapahit yang umurnya 5.000 tahun coba. Soalnya kan ada nubuat itu banyak nabi palsu menerima wahyu. Lu nggak usah ngomong nabi palsu, yang datang udah guru. Ini yang gua lawan nih Ustadz, yang datang kerajaan Majapahit yang datang ngaku lagi umur saya udah 5.000 tahun. Gua bilang sama Ustadz Hans, lu ngapain ngundang kayak ginian sih? Ya yang datang itu. Jangan-jangan yang dimaksud dalam video itu Bang Luka itu. Gimana itu Bu? Lu kalau nggak ada mujizat, lu nggak usah banyak ngomong ucok. Gue udah sering adu mujizat, gue tempeleng semua roh jahat dalam nama Yesus. Lu kalau nggak ada mujizat, lu diam aja, lu mending berak aja berak. Ampun. Roh jahatnya diusir kemana Bang Luga? Roh jahatnya diusir. Waktu lu ke surga itu Luga, lu melihat nggak orang-orang suci dari bangsa Arab? Kagak ada. Lah kan ada sahabat-sahabat Nabi itu kan, masa nggak ada? Ada. Orang yang ketemu Rasul Paulus, Matius, Markus, Lukas di sono ada tempat khusus mereka. Jadi ada suatu ruangan ini khusus para penulis Alkitab. Lu tau nggak siapa yang ada? Ada Matius, Lukas, Paulus. Nabi Muhammad di mana posisinya? Ya pokoknya gua nggak ketemu di sono lah, itu aja lah intinya. Takut dia. Kemarin ngakunya kesaksian orang, sekarang kesaksian dia. Mau dapat ada Yang kesaksian gua sendiri, Ucok. Ada yang kesaksian gua sendiri, ada yang kesaksian teman gua. Kan gua bilang ribuan. Kan gue bilang ribuan. Makanya Lailuga kalau bicara dalam nama Tuhan itu jangan kebanyakan bohongnya, begitu loh Lailuga. Bukan bohong, kan gue udah bilang kesaksian itu kan ribuan. Kesaksian yang mana dulu nih? Ada kesaksian gue dibawa ke neraka juga ada. Kesaksian kan ribuan orang. Ada teman-teman gue juga yang puluhan orang juga dibawa ke neraka. Ya, kesaksian juga mereka juga gue ceritain. Jadi kecuali lu tanya, "Bang, ini kesaksian siapa nih?" Gue sebutin nama-namanya. Kan gue udah bilang yang dibawa ke surga ke neraka itu ribuan orang. Jadi lu mau pilih kesaksian yang mana? Yang mau ketemu si Beelzebul ada, yang mau ketemu Lucifer ada, yang ketemu Mao Zedong ada, yang ketemu Michael Jackson ada, yang mana? Banyak banget. Namanya juga ribuan. Cerita-cerita Lailuga mungkin kalau diceritakan di rumah sakit jiwa orang bisa percaya gitu loh.
Ya udah gini aja lah, kalau lo memang nggak percaya, lo memang udah mau ke neraka, lo ke neraka aja Gi. Gue juga nggak rugi lah. Gitu aja. Udah lo turun aja, turun berisik lo. Lai Luga dulu putih, habis bawa ke neraka. Tahu nih, kalau saya percaya Nabi. Nabi, kalau orang Yahudi percaya Luga sebagai Nabi masuk surga gak tuh kira-kira? Hah? Kalau saya kan Kamu Yahudi, lagi kalau saya percaya Luga itu Nabi masuk surga nggak? Ya masuk lah. Artinya lo kan harus ngikutin Tuhan Yesus dulu dong. Ikutin Tuhan Yesus dulu baru. Tuhannya kan YHWH, Tuhannya Yahudi. Nah, tapi saya percaya Luga sebagai Nabi itu ada dispensasi nggak? Korting dia masuk surga? Nggak ada, lo tetap digenjot lo sama Beelzebul. Berarti Malikil karena nggak masuk surga. Nggak masuk. Dia udah ada couplingnya, dia di kamar 303, pas di sampingnya siapa? Di sampingnya Henritan. Nabi Luga, laporkan aja Michael tuh kepada Tuhan Yesus itu. Ya udah melawan Bang Luga itu. Udah Malikil, udah gitu aja. Kalau lo memang nggak Malikil, percaya, karena jangan bikin orang dapat tada 5 kali. Ini satu Indonesia buat tada pada dia, mau gimana? Lai Luga itu kalau kita pakai jurus kita 1 kali langsung tumbang, pui balacai langsung tumbang. Tapi kita nggak akan gunakan itu Lai Luga. Lo cuma debater TikTok, Ucok. Ya, lo cuma debater TikTok via telepon, pengaruh lo tuh nggak seberapa. Ya, Benar. Dia belum pernah sama Zakir Naik kan. Lu kan udah pernah tuh internasional, dia belum ada apa-apanya. Belum pernah. Dia masih mainannya. Ya paling dia megang-megang titiknya si Samuel. Lai Luga ajak Malikil adu bahasa roh. Adu Tapi bahasa konsep roh, Bang tadi Luga. konsep yang lo sampaikan Nabi itu konsepnya Wanes itu tadi. Bukan. Gini, beda-beda tipis emang. Beda-beda tipis karena Wanes ini gini, Wanes ini dia juga mengadopsi kebenaran 50%, dia mengadopsi kebatilan 50%. Jadi dia beda-beda tipis. Karena gua kan mengatakan Bapak itu pikiran, Wanes nggak bisa terima. Bapak itu pikiran, Yesus kata-kata, Roh Kudus itu rohnya. Jadi vonis matinya di situ, formulanya di situ. Lo nolak itu udah, lo ke laut aja. Bagaimana Malikil? Bapak itu pikiran dan sebagainya itu gimana konsep itu? Nggak bisa dia nerima itu. Yesus kata-kata, Roh Kudus rohnya. Tritunggal juga nggak bisa nerima itu. Si Sopiatul. Makanya Sopiatul dan kawan-kawan kan nolak gue sebagai nabi juga. Padahal mereka ini kan musuh. Apa tadi Yosef? Sorry, nggak monitor. Iya, jadi tadi ada konsep Bapak itu pikiran, otak, ya baru Yesus itu apa perbuatan, actionnya. Kata-kata. Hah? Roh itu rohnya. Tadi kan Ya. aku bilang teologi organ itu tidak ada dasarnya dari Alkitab, itu teologi halusinasi. Nah, itu Luga. buktikan. Jadi teorinya ada nggak di dalam Nah, iya kan? di dalam Alkitab itu dalilnya? Kalau Bapak Ada dong. Makanya lo beli buku gua. Itu udah gua jelasin. Liburan. Karena Bapak itu bukunya Luga. Aduh, gimana sih? sebentar ya. Makanya Bapak itu sifatnya cuma mengutus. Dia nggak pernah bertindak. Lu perhatikan, Bapak itu selalu duduk, nggak pernah dia turun naik, dia cuma ngutus. Makanya gue bilang Bapak itu ada pemikiran. Pemikiran kan sifatnya kan cuma menyuruh, nggak pernah bertindak. Yang bertindak itu selalu Yesus dan Roh Kudus. Bapak itu nggak pernah. Makanya dari situ kita ambil kesimpulan bahwa Bapak itu memang cuma pikiran. Yesus itulah kata-kata. Itu kan firman, kata-kata. Kata-kata dengan mata beda. Bapak bekerja melalui mata, Yesus bekerja melalui mulut. Mata dengan mulut beda. Mata itu lebih mahal. Makanya posisinya dia di atas. Mata tuh melihat, mulut berkata-kata beda ya. Bapak itu mata, mulut berkata-kata beda kelasnya. Satu tapi kelasnya beda. Lebih tinggi Bapak. Nggak nyampe otak lu ke situ. Itu sebenarnya ngambang. Itu kan rumusan sendiri, halusinasi. Ada dasarnya nggak di Alkitab? Ada kan gue udah bilang tidak. Bapak itu pekerjaannya cuma mengutus. Aku mengutus dan berkehendak. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Bapak selain daripada mengutus dan berkehendak. Mengutus dan berkehendak itu kan pekerjaan pikiran. Di mana dasarnya di Alkitab teologi organ itu? Ada nggak? Di kitab apa? Gini ya, gue kalau menjelaskan ini sebenarnya sama seperti ini, Bill. Lo kan musisi Bill ya. Lo kan musisi. Di dalam musik itu ada yang namanya ilmu tritunggal juga sebenarnya. Namanya melodi, chord dan ritme. Itu dipelajari di SMP. Ya, melodi itu berhubungan dengan pikiran. Melodi dibilikan sebagai gitaris melodi kan. Nah, kalau chord itu berhubungan dengan hati atau perkataan. Kalau ritme, drum itu berhubungan dengan tubuh, kekuatan gitu. Ketiganya ini satu harmonisasi, makanya melodi, chord dan ritme namanya dalam pelajaran seni musik. Ini gambaran dari Tuhan. Melodi itu ala Bapa, chord itu ala anak. Gambaran itu ada nggak di Alkitab? Dijelaskan nggak? Kalau Allah yang adalah Ada, itu terdiri dari apa? Coba kamu jelaskan.
Gini ya. Oke, ya memang Jangan penjelasan ini halusinasi yang diajarkan. Pakai Alkitab dong. bukan halus- lu jangan kumat, lu tenang aja. Gua nggak, ini memang Bukan, penjelasan karena kita. saya ini Lai Luga, jujur ya, saya pembasmi nabi palsu, begitu. Ya, tapi kan nggak bisa lu basmi gua. Justru gua malah makin terkenal sekarang. Oh, gampang. Ya udah Lai lu Luga, basmi aja, nggak bisa lu basmi. Lu aja. Nah tinggal di hutan sono, sekarang gua saya mau kalau basmi nabi palsu. Lai Luga. Kalau lu Ayo. mau basmi nabi palsu, lu Sekarang datang ke saya Jakarta. mau basmi Lu Lai di Luga Jakarta nih. Pusat. Sekarang Lu di aja. Jakarta, lu jangan di sono. Di sini aja. Gua Kenapa aja di Jakarta? Nggak bisa. Aduh, kelasnya udah beda. Gua tinggal di Aduh, hutan, lu tinggal di hutan, gimana sih? Berarti Lai Luga takut dong. Takut Lai Luga, takut dibasmi kan? Apa? Ya lama-lama gila ya lama. Ini ada stres-stresnya nih. Bukan Ini stres. saya cuma Gini, gini, gini. banyakan Saya dengar udah banyak dari tadi. Saya udah banyak dengar teologi organ itu. Saya tanya, teologi organ ajaran Lai Luga itu ada basisnya di Alkitab kagak? Atau hanya halusinasi? Coba jujur. Itu bukan Teologi teologi organ yang kau organ. ajarkan Enggak. itu, teologi organ yang kau ajarkan itu teologi berbasis Alkitab atau berbasis halusinasi? Coba jujur. Oke ya, gue jelasin, bukan teologi organ namanya, lu jangan jelek-jelekin. Jadi begini, Yesus itu kan kata-kata. Kata-kata itu keluar dari mana? Kata-kata itu keluar dari mulut dan hati. Ya, firman itu di dalam mulutmu dan hatimu. Makanya gue udah bilang, perkataan itu adalah hatinya Bapa. Itu ayatnya ada ya. Firman itu keluar dari mulut dan dari hatimu. Baru di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah hidup. Hidup itu ada di mana? Sumber kehidupan ada di mana? Sumber kehidupan itu ada di jantung, ada di hati. Jantung itu menghasilkan darah, memompa kehidupan ke seluruh tubuh. Kenapa jantung itu letaknya di dada? Kenapa bukan di otak? Itu udah settingannya Tuhan. Karena Ini memang udah. Yesus itu sebentar dulu. Ini orang mau dijelasin. Nggak masuk akal, nggak masuk akal. Lai Luga, saya tanya, kamu hidup dengan kata-katamu atau dengan rohmu? Kamu bisa hidup oleh karena kata-katamu atau oleh karena kamu punya roh? Coba jawab. Simpel membantah, simpel membantah ajaran-ajaran halusinasi itu simpel. Sesimpel sumber ini, sesimpel kehidupan ini. itu. Sebentar. Kamu bilang Sumber Yesus hidup kata-kata. itu- Sekarang saya tanya, kamu hidup oleh karena kata-katamu atau oleh karena rohmu? Coba jawab. Balikil, lu jago, lu imannya aja. Bukan, saya pembasmi nabi palsu. Saya sekarang mau kerja nih. Mau basmi nabi palsu. Coba jawab. Iya, tetapi lu basmi nabi Jawab palsu. jawab dulu. Kamu Bentar, hidup lu mau sekarang, basmi- kamu bentar bisa dulu. hidup, kamu bisa hidup oleh karena kata-katamu atau oleh karena rohmu? Jawab jujur. Gampang tuh Karena membasminya. jantung. Karena jantung. you kalau punya jantung tapi kalau nggak ada roh, you bisa hidup gak? Selesai kalau lu gak. Iya, iya, Cepat makanya kan itu bertobat. satu kesatuan. Cepat gitu. bertobat kalau gak. Tapi kan yang memompa darah kan bukan roh. Kalau jantung lo juga ditembak, roh lo juga mati. Yang menjadi Gimana sih poin lo? ya, jantung itu hanya organ. Yang menjadi poin manusia itu bisa hidup karena roh. Iya, iya, tapi kan di balik dari organ tubuh kan ada namanya organ roh. Organ roh itulah yang namanya hati. Organ Ya, roh? Amsal 4 Di mana ayat itu 23 organ roh itu di mana? Coba buktikan. Amsal Iya, kita. 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan itu terpancar dari hati. Amsal 4 ayat 23. Lu belajar lagi. Begini, Lai Luga kan berkata Yesus itu hanya kata-kata ya. Dan Lai Luga percaya Yesus itu hidup. Nah, saya tanya nih, dari akal sehatmu, kecuali Lai Luga udah nggak sehat, ya, kata-kata bisa membuat manusia hidup kagak? Begini, Yesus itu sebenarnya Berarti sebentar dulu. nah, udah. Kata-kata itu berasal dari hati. Makanya saya bilang Yesus itu Iya, Lai hatinya Luga kan Bapa. mengimani Tuhan Yesus hanya kata-kata. Nah, mayat Bukan. itu bisa hidup nggak dicemplungin kata-kata? Bisa hidup nggak? Bedul, hidup itu bukan cuma roh, ada hati, ya. Ya. Roh itu adalah kuasa. Dengerin ya. Yesus itu adalah hatinya Bapa. Hatinya, Bapa itu bukan dari hati. kata-katanya lagi. Berubah lagi. Oke. Kan saya bilang kata-kata itu berasal dari hati. Hati sama uraikan. kata-kata Yesus itu kata-kata, hati apa lagi? Uraikan supaya saya bisa ada poin. Kata-kata, hati apa lagi? Memang Apa lagi? kan Yesus itu kan ayatnya kan Yohanes 1 ayat 1 firman, ya kan? Iya, Lu diam dulu, kata-kata, bisa diam nggak? hati, Lu apa lagi? bener banget sih. Bukan, saya mau nih pengajaran Iya, kamu itu berbasis kalau Alkitab. gua lagi Bukan, saya ingin pengajaran kamu iya, itu lu berbasis diam dulu Alkitab. kalau gua ngomong, berisik banget sih mimpi lu. Enggak, saya hanya tanya. Iya, gua ngomong lu diam. Oke, silakan. Kata-kata hati. Bangke yang satu nih. Kata-kata hati apa lagi? Coba.
Orang kalau lagi ngomong lu diam dulu, Iya. jangan berisik mulut lu. Nah, gini ya. Kata-kata hati terus. Yesus. Lu aduh nih. Loh, saya udah diam yang ini. satu. Kayak ibu-ibu hamil gitu. Bilang aja lah Iya. luga gugup begitu. Yesus itu kata-kata. Oke. Ya. Oke. Ngapain gugup? Oke. Yesus itu kan kata-kata. Terus? Kata-kata ini kan Heeh. keluar dari mana? Oke. Kan keluar dari mulut. Hmm. Firman itu ada di mulutmu dan di hatimu. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan, firman itu adalah hatinya Bapa. Hati itu apa fungsinya? Memancarkan kehidupan. Makanya Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Terang itu terpancar dari hati, bukan dari kepala. Bapa itu bukan terang. Yang terang itu adalah Yesus. Makanya Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Sifat Yesus dengan sifat Bapa beda. Sifat Yesus sifatnya menerangi, tapi kalau sifat Bapa sifatnya kudus. Kudus itu artinya dia punya hukum-hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Itu namanya kudus. Makanya dia punya kehendak, jangan membunuh, jangan mencuri, harus taat, harus begini. Itulah kekudusan. Ya. Tapi kalau Yesus sifatnya beda. Sifatnya cuma menerangi saja, legowo. Sifatnya menerangi, bukan menentukan. Makanya Bapa dengan Yesus itu beda, sangat berbeda. Sifatnya Yesus cuma menerangi. Kalau sifat Bapa itu menentukan, sama seperti sperma. Sperma itu ketika dia bergabung dengan sel telur, perempuan itu kan sifatnya cuma menampung, dan yang menentukan itu sperma itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran dari ketuhanan sebenarnya. Nah, makanya Bapa itu lebih tinggi karena dia yang menentukan, dia yang berkehendak. Sementara Yesus tidak punya kehendak apa-apa. Aku tidak melakukan kehendak Bapa. Udah cukup, jangan panjang-panjang. Nah, sekarang kan kamu mengimani Yesus itu sang firman. Begini, kalau kita mengacu balik lagi ke belakang, di mana di dalam perjanjian lama Bapa berkata, "Aku mengutus firmanku jadi penebus." Ada nggak? Iya. Ada nggak ayatnya? Iya, ada. Iya, di mana ayatnya? Yohanes 1 ayat 1. Ada mulai Bukan perjanjian lama, di perjanjian lama. Kita balik ke belakang perjanjian lama. Nubuatan. Ada nggak Bapak berkata, "Aku mengutus firmanku," sehingga itu bisa membenarkan teologi organ tubuhmu itu? Ada nggak? Ada. Firman yang kuutus tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman yang kuutus tidak akan kembali dengan sia-sia. Bahkan dia akan Yesaya tuh. Yesaya 55 ayat 11 itu kalau kita bawa ke dalam Yunani itu bukan logos, itu rema. Nah, ayo. Oh, lari ke Yunani. Ini triknya si lontong lari ke Yunani. Kan Yesus di Gini dalam loh. di dalam perjanjian baru itu hologos. Kalau Yesaya 55 ayat 11 kalau kita bawa ke Yunani, di situ bukan logos, rema. Jadi cocokmologi Lailuga nggak benar. Coba cari yang lain. Lo ini kan hidup di perjanjian baru. Loh. Kalau lo sudah hidup di perjanjian baru, Jangan begitu lo lah, seperti Lailuga. orang Kristen kembali lagi ke perjanjian lama. Bukan, Orang yang hidup di perjanjian. Bentar dulu. bukan kembali ke perjanjian lama, karena Tuhan Yesus berkata di Lukas 24 ayat 44, "Aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Iya, Musa." makanya Sebentar dulu. Aku datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi. Nah, banyak itu. Jadi roh jahat itu banyak di dalam diri dia. Jadi begini ya. Bentar, Sebentar. kalau Demian sendawa, itu naga itu keluar apa nanti? Jadi begini teman-teman ya, dari cahaya wajah juga kan lihat. Kalau gua kan bersinar terang, lo lihat si Demian, dia berbalik ke belakang. Kenapa? Karena dia memang guru palsu. Lihat ya, wajah gua lo lihat, megang gitar, keren, terang. Coba lihat Demian tuh. Iya, ini gua palsu, ini yang satu ini. Roh yang ada keluar dari mulut dia ini seperti katak yang najis. Bejebul. Ini bokis semua omongannya nih. Nggak ada satupun yang omongannya yang benar nih. Bokis semua nih, nggak ada yang benar di selong sayur ini nih. Jadi saran gua, lo cium kaki air cucian kakinya Vipo, lo cium lumin kali. Biar lo ada power. Vipo, itu kan Vipo kan nyuci kaki. Air cucian kakinya lo minum dulu 3 Demian supaya lo agak ada greget yang lawan gua, karena lawan musuh nggak ada powernya juga gua malas. Gitu loh. Bro Indra, ini masa Nabi itu argumennya loh. Iya, maksud gua tuh Vivo itu kan ibarat kata tuh guru lo. Kok powernya nggak apa, argumennya kok cetek banget, ini nggak teman bermutu. saya. Demian, ini teman saya WA. Bang, Kok ngambek kalau sih? kita- Bentar, ini teman gue WA. Dia Ya, bilang, maksudnya "Bang, argumen lu nggak bermutu. Kayak Dem, bocil. dengerin saya. Jadi gini. Bang Indra, ini argumen Nabi kok kayak bocil. Bentar. Bentar. Apa sekarang bentar? Ini teman saya WA ini. Daripada saya lupa. Teman saya WA bilang gini, Bang, jelasin di YouTube dong. Bang Luga itu miniatur dajjal katanya.
Kata Gini. teman saya Bang Itu nggak Luga itu benar. minyak dajal, itu aja sih. Mana ada Dajjal ganteng? Mana ada Dajjal ganteng? Orang lu lihat wajah gua tuh megang bass itu. Kurang bersih apa? Malam ini begini Bang Luga, malam ini saya Miniatur, Bang. buktikan. Miniatur, Bang. Saya buktikan Bang Indra. Malam ini saya buktikan bahwa siapa yang lebih menarik dari orang-orang yang di bawah. Ternyata Bang Luga langsung dapat respon 15 koin. Coba 15 Demian baru satu. Demian kalah, baru Ini satu. apa? Ini artinya apa? Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya bersama para tebusan, sambutlah ya Raja, Naik terus itu. segala suku kaum dan bahasa. Ini lagunya Mari sembah sang Raja. Kalau Demian, biarkanlah dia minum air cucian kakinya Vivo, karena bagaimanapun Vivo itu adalah seniornya. Dia minum 3 kali, mungkin Demian ini akan semakin kuat mendukung kerajaan Dajjal. Lihat tuh. Ya. 25. Demian nggak naik-naik. Daulah segalanya. Ini bro, di dalam Bible menyatakan jangan sampai umatnya Nabi Luga. Dalam hidup. Nah, itu pengikut Luga di bawah tuh, pengikut Luga. Bang Luga lihat tuh. Luga. Kemuliaanmu. Bentar dulu Bang Luga. Oke. Luga ini dia udah bikin kacau ini. Tolong Indra, lu sebagai moderator lu harus telepon bosnya dia, Vivo. Karena bagaimanapun dia butuh support. Lu jangan diam-diam aja, Indra Mosen. Lu telepon Vivo karena bagaimanapun dia harus minum Ya, Pak Riki. air cucian kakinya Vivo supaya dia ada kepedean, supaya kepedeannya dia bang untuk digulung. Ya, jadi lo juga sebagai moderator harus juga memperhatikan para member di sini. Si Demian ini udah nangis darah ini. Gimana Demian? Aduh. Assalamualaikum. Nabi Luga, Salah Nabi tuh, Luga. tempat kosong tuh. Lu pernah nggak lihat saya main sulap? Itu saya pernah Bulan nggak? sulap Itu tuh saya kan. lebih sakti dari Semenjak lu. dia Lu nggak minum pernah. air cuciannya Vivo, tiba-tiba dia jago sulap Lu tuh. nggak pernah. Hebat gak dia? Nggak boleh gitu dong, kasih kesempatan Demian ngomong dong. Dem ngomong Dem. Nah, bisa Ya nggak? udah. Bisa nggak lu kayak gua pertunjukan sampai ke Amerika? Dia pernah nggak pertunjukan sampai ke Amerika? Apa lu Pernah nggak pertunjukan apa? Wes, Jualan coba cilok. Bang Luga. Aduh, 30. Dem. Jualan cilok. Enggak, Enggak, lu maksudnya ke Amerika keren mau lu jualan cilok di Amerika. berarti lu belum kenal saya. Berarti lu mesti harus banyak browsing gitu. Ngapain loh. gua kenal sama lu? Lihat. Kalau gua udah masuk TV One, kalau lu siapa? Paling lu anak buahnya Vivo, aki-aki tua. Oh, Saya- Demian naik menjadi Terus saya masuk TV buka aja di Demian dapat sampai buka aja di langsung rokok 2 batang. Semua TV. Iya, dapat 2 batang. Mati tuh. Semua TV saya masuk, Metro TV, Bunyi apa tadi tuh? Trompet. Bunyi apa tadi antena tuh? semuanya itu masuk. Bunyi apa itu? Kayak apa ini? Bis lewat. Nah. Sangka kalah. Lapan bis itu, bro. Sangka kalah. 8 bis itu. Untuk menurunkan kayak Gabriel turun untuk mengusir Lucifer dan Rosa Maria Marguel Modeviatan apa Belzebul yang ada di Demian. Bagaimana Lucy dia ini kan Lucifer kan sayang banget sama dia nih. Om Telolet. Sebenarnya sayang loh Lucifer sama. Sayang loh Lucifer dia ini. Bener loh. Perhatikan tuh gimana gitu loh. Sayangnya Lucifer sama dia ini kuat loh. Makanya gue bilang Demian, kemarin lo perjuangkan hubungan lo sama Lucifer lo. Tunggu Bang Luga tunggu. Kemarin Itu di gereja di Latin sana, gereja di Latin itu mereka memuji Yesus sebagai Lucifer loh. Bang Luka itu teman-teman yang minta Bang Luka open cam tuh. Open cam Bang Iya, Luka. ini menghina Tuhannya sendiri. Masa gereja-gereja di Latin sana memuji Yesus sebagai Lucifer? Kok Luga kok malah bilang saya kerasukan Lucifer? Dia pikir Lucifer itu setan gitu loh. Berarti Yesus setan dong. Ini penghinaan ini Luga. Demian, Nabi palsu ini, iklan nabi dulu. palsu. Dem, Iya, nabi Dem, palsu saya itu iklan kan dulu, Dem. gini enter. Nabi palsu itu mereka menghujat Tuhan. Sama kayak Luga tadi dia lagi menghujat Tuhan. Apa lo Dem, Luga? ini Ini ya. Indra. Ya, Itu lihat dulu wajahnya Nabi Luga itu kayak Lucifer loh. Kayak Belzebul wajahnya tuh. tidak begini. Saya mau jujur malam ini bahwa Bang Luga ini punya sesuatu yang menarik semua orang gitu. Itu yang saya aneh. Dia di mana saja pasti rame di situ.
Bukan. Dia punya karisma seorang nabi itu ada gitu. Di mana dia berada? Di situ rame. Dari tadi ngebelain Nuga mati-matian. Udah, dia memang punya karisma seorang nabi gitu. Nakal Dan dingin. bahaya Dem, ini Batu Karang ini sudah ditransfer ini, makanya ngebelain mati-matian. Iyalah. Transfer. Sebenarnya Demian juga punya karisma sebagai Ebul. Gimana Demian? Gimana nih opung kobel? Wah, Ya udah matiin aja, matiin. Nabi palsu Luga lagi diserang Lucifer, gambarnya hilang. Gelap. Matiin kamera aja, matiin kamera. Sebul. Gini Wajahnya yang mirip Dem. Saya pengen ini Dem, sama Bang Luga bahas bagaimana akhir dari kehidupan nabi palsu supaya nanti dibuktikan. Itu bagus tuh. Bagaimana akhir kehidupan silakan. dari seorang nabi palsu? Ayo. Ya, saya duluan ya, satu-satu ya. Kita Demian, ganti-gantian. silakan. Pakai timer ya, pakai timer. Udah 3 menit. Oke, 3 menit. Lihat sendiri ya. Oke, silakan. Ya, oke. Sekarang di WIB 2144. Berarti 2148 3 menit ya pas ya. Jadi gini, di dalam iman Kristen, akhir daripada nabi-nabi palsu ini adalah masuk ke dalam lautan api dan belerang yang telah tersedia bersama dengan malaikat-malaikatnya. Ada banyak dalilnya dalam Matius 25, ada dalam kitab Wahyu, dan lu juga pasti tahu ayatnya tentang nabi palsu yang kemudian dimasukkan ke lautan api dan belerang itu. Jadi hati-hati gitu loh, hati-hati untuk membuat kesaksian palsu, ngaku-ngaku sebagai nabi. Karena orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi tapi bukan nabi itu bakal dimasukkan ke dalam lautan api dan belerang dan akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi jangan pernah membuat kesaksian palsu, itu akhirnya adalah tragis, mengerikan. Yang ada adalah kehancuran ketika kita menjadi nabi tapi kenabian kita adalah palsu. Jadi siapa saja di dalam Alkitab itu boleh ngaku-ngaku sebagai nabi, tapi harus diuji kenabiannya. Kalau kenabiannya tidak benar, artinya dia adalah nabi palsu. Nah, kita bisa menguji nabi-nabi palsu ini dari pengajarannya, dari sikapnya, suka pancung-pancung orang, suka mau pukul-pukul orang pakai balok lah, suka ngambek lah, kayak bocil, kan gitu kan sifat-sifat nabi-nabi palsu yang tidak sesuai dengan. Jadi suka marah-marah, ya kan, kalau masuk Zoom itu suka maki-maki orang, suka nyesat-nyesatkan orang, terus suka menghakimi orang. Katanya kamu kalau orang masuk neraka, kau kalau nggak percaya masuk neraka. Iya, jadi ini. Kau kalau nggak percaya saya sebagai nabi, maka kau masuk neraka. Nah ini nih, dia udah mendahului Tuhan, ngaku-ngaku nabi, tapi merasa bahwa dia bisa memasukkan orang ke dalam neraka dan surga. Padahal otoritas untuk menghakimi orang masuk surga neraka itu Tuhan. Jadi orang ini bukan cuma ngaku sebagai nabi saja, dia sudah menyetarakan dirinya. Habis ya? Satu menit. Masih 47 bang. Oke. Jadi bukan cuma ngaku sebagai nabi kawan-kawan, tapi menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Ini luar biasa sekali. Nabi-nabi seperti ini yang bakal dimasukkan ke dalam lautan api dan belerang, disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi jangan merasa diri berhikmat gitu loh. Jangan merasa diri saya ini adalah dipakai Tuhan sehingga saya bebas maki-maki orang, saya bebas berbuat jahat. Itu bukan kehendak Tuhan gitu loh. Yang namanya utusan Tuhan pasti dia melakukan kehendak Tuhan. Dia taat kepada Ini baru habis waktunya, Dem. Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Jangan sampai terjebak dengan ajaran-ajaran. Waktu habis. Waktu habis. Nah, saya reset dulu. Ntar gak? Oke. Iya. Banyak kirim jus ke Bang Luga ini. Ya udah banyak nabi kok dilawan. Ayo nih, jalan nih. Saya hentikan. Oke, jadi gini ya, begini. Kita ketahui Demian ini berasal dari sekte Protestan. Sekte Protestan dikuasain dan berada di bawah ketek yang namanya sekte Vatikan atau Katolik. Saya sudah melihat seperti Rudy Yohanes Bom kalau ketemu grup Katolik pasti cium tangan. Nah makanya si Vatikan ini sebenarnya kuasanya. Jadi
Vatikan ini apa membuat suatu ajaran bahwa Nabi sudah tidak ada lagi? Ya disebabkan oleh apa? Karena sebenarnya karena kecemburuan. Karena Nabi dan Rasul ini dia banyak membuat mujizat, sementara pastor tidak banyak membuat mujizat, sehingga banyak persembahan itu lari ke Nabi dan lari ke Rasul. Efesus pasal 4 ayat 11, Nabi dan Rasul itu tetap ada sepanjang zaman. Tidak ada istilah Nabi terakhir. Ya kalau misalnya Nabi diterakhirin ya Nabi dong, kenapa nggak guru terakhir aja? Kenapa nggak ada pendeta terakhir? Jadi sampai kiamat itu Nabi dibutuhkan, nggak ada istilah terakhir. Yang membuat terakhir adalah Gereja Vatikan yang berdiri di tahun 300. Nah, Gereja Vatikan ini menguasai gereja-gereja kecil seperti Protestan, gerejanya si Demian. Ini di mata Vatikan ini mereka ini babunya, kacungnya. Iya, babu di mata Katolik ini mereka ini babu gitu loh. Yang tidak bisa, yang paling ditakutin Gereja Vatikan itu karismatik. Makanya karena kenapa? Karena sudah banyak yang pindah ke karismatik. Nah, dalam karismatik itu memakai firman Tuhan, yaitu prinsipnya bahwa memang 5 jawatan ini akan tetap ada di gereja, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Ada 5 leader gitu. Jadi kalau dibilang Nabi udah nggak ada, ya mana ajarannya Yesus mengatakan Nabi udah nggak ada itu. Nabi nggak ada kan, itu kan ajaran gereja lu. Lu di bawah keteknya Vatikan, babunya Vatikan lu. Coba lo lihat si Rudi Yohanes kalau ketemu sama DKC kan topik Katolik itu. Damai Kasih Channel, Damai Kasih Channel ya itu. Tadi DKC juga ada di Jumnya Bom. Nggak bisa berkutik, karena kenapa? Rohnya yang ada di dalam Katolik itu lebih besar daripada roh yang memegang si Demian. Demian ini kan yang megang Beelzebul, yang megang Katolik itu Rosa, itu orang nomor 2-nya Lucifer. Gitu. Jadi roh yang ada padanya Vatikan itu lebih kuat daripada, sementara kalau si Demian ini roh kan Lucifer itu punya 58 waktu pribadi. habis. Nah, Oke, waktu jadi Sama dilempar ke Demian. Aduh, udah belum? Gini, jadi saya tidak berminat untuk menyerang Luga, karena bagi saya Luga itu bukan tandingan saya gitu loh. Yang pertama begini, kalau yang namanya karismatik itu sebenarnya dia juga berasal dari Protestan. Cuman Luga ini kurang belajar gitu loh. Tanpa Protestan itu karismatik nggak ada. Tapi karena Luga ini kan dia nggak belajar, dia kurang belajar, makanya ya kerjanya cuman gitu kan. Ngomongnya ngawur, suka klaim-klaim, buat framing dengan logikanya yang pas-pasan. Gini Luga, kita kembali ke topik. Lu nggak sesuai dengan topik pembahasan. Tadi kan diajukan oleh moderator bahwa topik kita adalah akhir daripada nabi-nabi palsu ini, bukan tentang nabi asli dan nabi palsu. Enggak, kita nggak bahas tentang benar nggak Luga ini nabi, benar nggak ada nabi setelah Yesus, atau bagaimana jabatan kenabian itu. enggak, pondasinya gue harus kasih tahu dulu. Masih ada atau sabar dulu, jangan terguncang. Tidak ada yang tukar ngomong ada. Nggak boleh disela. Jadi Nggak boleh disela. Silakan. Tambahin waktunya, tambahin kalau dia potong. Jadi saya nggak ada niat untuk menyerang kau, malah saya loh, soalnya kau itu bagi saya masih bocil dalam teologi. Gini loh ga, jadi kau jelasin saja mengenai akhir daripada nabi-nabi palsu di dalam Alkitab itu seperti apa, bukannya kau serang saya. Emangnya saya serang kau? Kan enggak, saya jelasin dari tadi loh. Di dalam Alkitab menurut kitab Matius 25. Kau kan guru palsu, berarti ada guru palsu kan? Sabar dulu, lu kalau nggak nyambung ini. Jadi jangan dipotong ini. 30 detik. Tambahin 30 detik. Sabar, nggak bisa karena lu potong-potong jadi tambah time-nya. Iya, makanya tambahin 30 detik Den. Makanya saya tambah 30 detik. Oke, mantap. Terima kasih, thank you very much. Jadi, lu nggak usah nyerang saya nggak nyerang lu. Saya jelasin kriteria nabi akhir daripada nabi-nabi palsu menurut Bible. Nggak ada saya serang lu malah nyerang saya, lu nggak nyambung lu ga. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan menurut Bible, karena waktu saya juga udah mepet, bahwa akhir daripada nabi-nabi palsu itu adalah masuk ke dalam lautan api dan belerang bersama dengan malaikat-malaikatnya. Misalkan malaikat yang disebut sebagai bintang timur itu, yang namanya kita nggak tahu namanya siapa, tapi dia adalah pemimpin daripada seluruh malaikat yang jatuh dan juga umatnya, yaitu manusia yang disesatkan oleh dia. Jadi mereka itulah yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam lautan api dan belerang. Itu menurut Bible. Mungkin seperti itu ya. Habis ya time-nya. Masih berapa menit lagi Bang? 2 lagi ya? Masih 1 menit. Om telolet om, bikin Demian itu nggak bisa angkat muka. Kejang-kejang nggak bisa angkat muka. Tinggal tiup trompet langsung bejebul.
Keluar kau bejebul. Tuh, Demian. seorang nabi itu ya, Udah karismanya takut itu ya? mengundang apa ya, simpati orang. Koinnya lebih banyak 104. Belum ada 1 jam. Dem. Gua dukung lu, Dem. Salut Gua gua, kasih salut lu semua, Dem. Salut gue sama Iya. Bang Luga. Nabi itu mainnya pelan, Gimana halus. sih? Nabi mainnya Udah halus. Bener ya Bang Luga ya? Tos dulu tos. Oh, iya. Nabi tuh halus mainnya. Yo, tos. Kecewa nih sama Demian nih. Aku kecewa sama Demian. Nah, nih. Demian mana? Demian berak dulu kata Demian. Demian nggak ada ini Demian. Boker. Udah ngasih, Ayo. udah ngasih gift lagi. Siapa yang mau menguji kenabian Nabi Luga? Silakan, kursi kosong masih ada nih. Kalau aku yang komentar nggak fair, tapi kan saya ikut serta dalam sini, nggak fair Siapa lah. coba? Siapa yang mau uji-uji? Bang Luga, bentar Bang Luga. Ayo, naik. Coba ini, Bang Luga. Ya Demian, Eh, tunggu Demian dulu. Apa namanya? Bagaimana sih kalau cara mereka mau menguji Nabi itu gimana sih? Begini bro, kan kalau untuk menguji Nabi salah satunya adalah mengecek nubuatnya, bukan memeriksa ajarannya, karena Nabi itu bukan ajarannya Luga begini-begini, enggak. Nabi itu bernubuat, misalnya begini, besok terjadi gempa bumi, tinggal cek aja besok jam 10 terjadi, udah berarti terjadi Nabi itu doang. Kalau dia mengaku Tuhan seperti saya Baba Mesias palsu. Karena saya Baba mengaku dirinya Tuhan. Yang mengaku Mesias. Nah, yang mengaku siapa? Saya Baba, Tuhan yang di Cina. Itulah yang dikatakan bisa Yesus. Demian telah Bisa kembali. itu namanya Mesias. Demian telah kembali. Gilirannya siapa ini barusan? Gilirannya Bang Luga kan? Demian. Luga. Udah. Oke, saya. tadi. Giliran Bang saya, Luga. saya. Udah, Demian sudah kau tadi. Udah. Saya dong. Oke, ini Waktunya ya. belum, time-nya tadi belum selesai. Eh, Ya, masih kurang bagaimana satu menit sih. akhirnya? Udah tadi, udah Udah, menit, Kak? 1 menit. Oke, jalan Ya Bang udah, Luga, jalan. saya sumbangkan waktu Oke. sisanya untuk otaknya Nabi Luga. Iya, saya sumbangkan waktu sisanya untuk otaknya Nabi Luga. Ayo, mulai Ini nih. ya. Gua reser. Jadi kan saya bilang karismatik itu bukan lahir dari Protestan, bukan. Gini ya, pada waktu kekristenan tersebar di Yerusalem itu sudah terpecah. Ada yang karismatik kan jalan terus, karismatik bikin mujizat. Nah, lalu orang-orang membuat organisasi namanya Katolik, gitu kan. Nah, dari Katolik ini lahir Protestan. Nah, 200 tahun sebelum Katolik lahir kan karismatik sudah kemana-mana. Jadi tidak bisa dikatakan karismatik lahir dari Katolik, tidak. Protestan karena karismatik itu udah ada zaman para rasul, karena bikin mujizat. Semua yang bikin mujizat itu namanya karismatik. Kebetulan si Demi lahir di gereja Protestan yang tidak ada mujizatnya. Bahasa roh nggak bisa, ngusir setan nggak bisa, bernubuat bisa. Makanya karena di dalam Demian ini tidak ada Roh Kudus, makanya kami tuh bisa melihat. Kami kan punya kuasa mendapat penglihatan. Kami sering melihat gerejanya Demian ini banyak roh jahat, naga-naga yang ada di gereja mereka ini. Nah, roh-roh jahat inilah yang merasuki para pendeta supaya membuat suatu konsili yang dimana supaya menggeser 2 jabatan yang luar biasa ini, yaitu jabatan rasul sama nabi, digeser sama naga-naga yang telah merasuki para pendeta ini yang ada di gereja ini. Membuatlah suatu undang-undang atau suatu keputusan bersama, musyawarah nasional atau musyawarah kerja nasional, yang mengatakan bahwa nabi sudah tidak ada dan mujizat sudah berakhir. Kenapa mereka bilang Nabi sudah tidak ada dan sudah berakhir? Karena mereka nggak punya mujizat. Kalau mereka tidak membuat undang-undang, maka jemaat akan bertanya, loh, kenapa pendeta itu bisa bikin mujizat, kok pendeta kita nggak punya mujizat? Makanya mereka untuk menutupi itu, mereka suatu konsili, namanya konsili Kong Kali Kong 3. Nah, isi dari rumusan konsili Kong Kali Kong 3 ini merumuskan Nabi dan Rasul itu digeser sama mereka, karena menjadi ancaman buat gereja. Karena kenapa? Biasanya jemaat ini lebih sayang sama Nabi sama Rasul, karena Nabi dan Rasul itu bikin mujizat. Akhirnya jemaat membawa persembahannya kepada Rasul. Coba lihat di Kisah Para Rasul. Seluruh jemaat itu menjual tanah dan hartanya lalu meletakkan di bawah kaki Rasul-Rasul. Manyunlah para pendeta. Karena para pendeta manyun, mereka iri sama Nabi, maka dibikinlah suatu undang-undang. Kebetulan raja berpihak kepada para pastor, karena mereka bikin organisasi. Kalau Nabi biasanya dia nggak punya organisasi, dia one man show, dia sendiri-sendiri aja, dia sendiri tapi kalau pendeta enggak, dia biasa ngumpul-ngumpul bikin organisasi, misalnya BI, Sinodi Vatikan. Makanya kan itu kan organisasi dia. Demian ini kebetulan dia lahir di Katolik, makanya dia nggak mau tunduk sama Katolik.
Mereka ini di bawah bulu keteknya Katolik. Coba perhatikan. Udah, Ya, udah waktu habis. habis ya. Oke. Ya, silakan. Giliran Kalau saya bisa lagi ditambahin ya. dikit lah, jangan terlalu cepat, jangan cepat. Biar enak. Enggak, lu khotbahnya nggak nyambung sama topik. Sebentar Demian. Oke, Jadi mulai. Topiknya itu kok nggak ada yang bisa Begini, menentukan begini. topik di sini. Tidak ada yang bisa Enggak. topik di sini. Topiknya adalah tadi itu. kan topiknya apa akhir dari nabi palsu. Tapi begini, saya Iya. tadi menyimak bahwa menurut pandangan Bang Luga bahwa dengan adanya konsili tadi itu mereka menolak tentang kenabian dan pengajaran. Sementara Demian masuk ke Bible tentang ayat itu. Nah, di sini ada bertolak belakang nih, sehingga Bang Luga tidak masuk ke persoalan akhir kehidupan dari seorang nabi palsu. Karena apa? Menurut Demian itu mengatakan bahwa nabi-nabi dan pengajar yang seperti itu yang akhirnya, tapi menurut Bang Luga itu masih ada. Itu yang jadi persoalan sekarang nih. Betul. Benar nggak Bang Luga? Ya, oke. siap. Begini loh, Betul. temanya jangan menyudutkan saya. Iya. Temanya juga harus di tengah-tengah. Jangan tema menyudutkan saya. Jadi bagaimana nabi palsu? Ya kalau dengan tema itu saya jadi nggak bisa ngomong jadinya. Makanya Iya, temanya kan jangan lo yang kita- ngatur. Temanya itu kesepakatan bersama dong. Kok jadi lo yang ngatur temanya? Ya udah, Bukan. udah saya Oke, jawab oke, dulu. oke, dong. oke. Ini waktu saya. Jawab aja semua. Gini aja. Bentar Ini gini. mau saya Sebelum lo jawab. ngomong Iya, gini. iya, mau saya Iya jawab. bentar. Sebelum lo ngomong, sebelum dikasih timer, gini. Lo jawab pertanyaan gua. Lo bantah aja apa yang gua kasih statement. Itu aja. Iya, mau saya Jangan bantah. gua usah tarik. Nih, bantah. Nah, udah bantah sekarang. Udah silakan. Oke, ya udah, nyimak ya, duduk manis, Oke. ngopi. Waktunya 3 menit. Aduh. Iya, Lihat gini, aja. jadi topiknya udah mengalir gitu Pakai aja. laptop. Artinya bahwa bukan tentang akhir daripada nabi palsu lagi, tapi topiknya udah cakar bongkar ya istilahnya. Ya, itu lagi Demian, betul. Cakar bongkar. Kan lo yang bikin tema, lo yang ngomong gimana? Lo bikin tema nggak minta sepakatan Ini dulu waktunya gimana udah jalan. sih lo? Waktunya udah jalan lagi. Nanti kalau Nangis. kurang ditambah ya, ini 30 detik udah jalan, jadi nanti ditambah ya 30 detik ya. Gini, Ya udah lo tambahin juga nggak apa-apa lah, biar lo guru palsu Ini- cepetan. Ah. iya sabar dulu nabi palsu. Tunggu, ini waktu saya. Gini loh, jadi dia ini kurang belajar sejarah gitu loh. Yang mengkanonisasi kitab yang lu pegang, yang tadi lu bilang, saya dapat penglihatan gereja dia adalah ada roro setan di sana. Lihat naga-naga di gerejanya, itu yang kitab yang lu pegang itu kanonisasi siapa sih? Kanonisasi gereja lu. Terus iman Trinitas yang lu apa namanya? Iman Berarti itu Katolik dari kan, mana? berarti lo di bawah ketek Katolik Sabar kan? dulu, Oke. sabar dulu. Jangan Diam dong, ada Kak. di bawah. Jangan dipotong, Kak. Lanjut Aduh, ya. tunggu ya, tunggu. Dimatikan dulu ya, dimatikan dulu time saya. Saya pamit, ada telepon soalnya, tunggu. Nelpon lagi ini anak lagi debat telepon. Itu Bang Luga, itu Demian tuh nelpon ini sekutu-sekutunya.